Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan karena pernah saya alami. Sepengetahuan saya bahwa setiap orang pernah mengalami kekecewaan, termasuk orang Kristen, termasuk diri saya sendiri. Paling tidak ada 4 hal yang membuat seseorang itu mengalami kekecewaan. Yang pertama, karena seseorang itu berharap hidupnya selalu sesuai dengan keinginannya, selalu sesuai dengan harapan. Yang kedua, bahwa pemahaman kebahagiaan itu sama dengan yang menyenangkan. Jadi bahagia itu sifatnya yang selalu menyenangkan. Kemudian yang ketiga, karena berharap kepada diri sendiri maupun orang lain. Jadi mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan bantuan orang lain. Yang keempat, sering tidak sabar dan kemudian tidak percaya atas segenap penyertaan Tuhan. Nah, yang saya alami yang pertama yaitu saya sering kecewa karena hidup ini berdasarkan dengan keinginan-keinginan saya, harapan-harapan saya yang harus selalu terlaksana, harus selalu tercapai, harus selalu hidup ini sesuai dengan harapan, yang terjadi sesuai dengan harapan. Maka ketika di dalam hidup ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, kemudian menjadi kecewa. Kemudian sering bahwa kebahagiaan itu selalu dibayangkan bahwa bahagia itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi selalu sehat, selalu berhasil, tidak ada kegagalan. Maka ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian menjadi kecewa. Yang ketiga, saya juga berharap orang lain itu memahami diri saya, kemudian membantu saya, mendukung saya. Namun saya kecewa melihat seorang tokoh tidak sesuai dengan harapan saya. Saya kecewa melihat seorang teman tidak sesuai dengan harapan saya. Saya kecewa mengapa diri saya sendiri juga tidak sesuai dengan harapan saya. Saya sering gagal, sering tidak mampu menjalankan kehidupan untuk mencapai target atau sesuai keinginan yang saya harapkan. Kemudian saya juga kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memberikan jalan sesuai dengan harapan-harapan saya? Kehidupan saya sering tidak sesuai dengan harapan saya, kemudian saya menyalahkan Tuhan. Saudara-saudaraku, jika 4 hal tersebut terus menjadi dasar di dalam kehidupan kita, berharap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sesuai dengan harapan kita, maka kita pasti akan sering kecewa. Kemudian, jika bahagia itu selalu disamakan dengan hal-hal yang menyenangkan, itu juga akan kecewa. Karena manusia tidak sempurna, bisa gagal, juga bisa pernah mengalami penderitaan, tentu akan
menjadi kecewa. Kemudian ketika kita mengandalkan orang lain, kita berharap orang lain memahami diri kita, dan juga mengandalkan diri sendiri, berharap diri sendiri dapat mengatasi segala kehidupan ini dan dapat berjuang untuk mencapai keinginan yang sesuai harapan, juga akan menjadi kecewa. Dan kemudian kita memaksa Tuhan, kita yang mengendalikan Tuhan agar Tuhan selalu merestui, mengabulkan kehidupan yang sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Itu juga pasti akan kecewa. Lalu bagaimana agar kita tidak kecewa dan tetap bisa bahagia dalam situasi apapun kehidupan? Ya tentu kita harus bersyukur dan bersukacita. Walaupun kehidupan ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Jadi kita berpikiran positif bahwa apapun yang tidak sesuai dengan harapan, justru itu akan mendewasakan kita. Kemudian kita juga harus bisa memahami bahwa kebahagiaan itu tidak selalu hal-hal yang hanya menyenangkan diri kita. Tetapi kita justru bisa bersyukur ketika kita masih mendapatkan kesempatan kehidupan ini untuk berjuang. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna. Jadi kita tidak harus selalu mengandalkan orang lain menjadi tokoh yang kita hormati, yang harus selalu sempurna. Seorang tokoh pun bisa pernah gagal. Seorang sahabat pun pernah gagal. Karena semua orang tidak sempurna. Jadi jangan sampai kita memaksa orang lain harus selalu kelihatan sempurna dan memahami diri kita. Dan yang keempat, bahwa hidup kita bukan menurut ukuran kita, tetapi menurut ukuran Tuhan. Bahwa apa yang nampak tidak baik menurut kita, itu akan dipakai Tuhan untuk menjadikan yang baik demi kebaikan kita. Saudara-saudaraku, saya mengatakan demikian karena seperti kesaksian-kesaksian sebelumnya yang sudah saya rekam juga dalam kesaksian di video, bahwa saya pernah 8 tahun mengalami depresi, 8 tahun berturut-turut di masa remaja dan muda saya, sehingga itu berpengaruh hidup saya sampai pensiun. Sehingga jiwa saya, hidup saya menjadi hampa dan tawar. Setelah pensiun, saya mengalami sakit penyakit, ada serangan jantung, ada batu ginjal, ada tumor usus harus dipotong 1 meter, asam urat, dan sebagainya. Sehingga saya harus dirawat 8 spesialis dokter. Jadi di saat ini, saudara-saudaraku, jiwa saya pernah mengalami gangguan mental, psikologis, fisik saya, tubuh saya dirawat oleh 8 dokter spesialis. Tetapi justru saya bisa bersyukur dan bersukacita karena saya masih diberi kesempatan kehidupan untuk saya bisa bertobat, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saat ini saya sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan dan berserah apapun yang terjadi hidup ini, saya tetap bersyukur dan bersukacita. Seandainya hidup ini tidak sesuai harapan, saya berprinsip ada secercah terang di tengah kegelapan yang bisa membuat saya bersukacita, berbahagia. Kemudian juga ada masa lalu saya, kekecewaan saya, itu juga luka batin. Saya bisa menuntaskan kepahitan dan luka batin saya, sehingga kegagalan, keburukan di masa lalu justru bisa membuat saya sekarang bersyukur dan berbahagia. Karena di saat saya jatuh terpuruk pun, Tuhan masih mengangkat saya tinggi-tinggi, menolong dan membantu saya untuk bisa hidup seperti sekarang ini.
Yang ketiga, saya juga harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Seorang tokoh pun bisa pernah mengecewakan kita. Seorang sahabat pun bisa pernah mengecewakan kita. Seperti kita juga bukan orang sempurna, bisa mengecewakan sahabat kita juga. Jadi jangan sampai saya luka batin dan kepahitan terhadap seseorang. Itu akan merugikan diri saya sendiri. Dan saya sekarang semakin meyakini bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saya akan dijadikan yang baik oleh Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi saya, bukan rancangan kecelakaan. Jadi sekarang saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan saya berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kehidupan kepada saya, memberikan mujizat berkat kasih-Nya. Jadi saudara-saudaraku, jangan kecewa dalam hidup ini. Tetap bersyukur dan bersukacita, walaupun hidup ini tidak sesuai dengan harapan. Walaupun ada kegagalan. Walaupun ada orang lain yang tidak selalu mengerti kita. Bahkan mungkin menyakiti kita. Kita harus memahami karena kita pun bukan orang sempurna. Dan harus diingat bahwa Tuhan memiliki rancangan yang lebih indah dibandingkan rancangan kita. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita hidup damai sejahtera, bahagia dalam Tuhan, apapun situasi, kondisi kehidupan. Tuhan memberkati. Salam, salam bahagia.